A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejidan ana ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Illa arwah sa'adatina wa mawalina wa aimatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummul mu'minin sayyidatul Khadijatul Kubra wa Fatimatul Zahra binti Muhammad wa Hasan wa Husain illa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in khususan Sultan Aulia Al-Imam Al-Mukharram Syekh Syarif Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani lahum bi isanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah pada Nabi dan Rasul termulia, yakni baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sebelumnya izinkan Ana Al-Fakir untuk mengulangi perkenalan diri Ana Al-Fakir. Nama Ana Al-Fakir Muhammad Gilanul Haq, yang mana Ana Al-Fakir telah diamanahkan untuk sedikit berbagi tentang yang Ana Al-Fakir sedikit ketahui. Saya di sini Ana Al-Fakir izin untuk langsung masuk ke dalam materi pada malam hari ini, yaitu tentang apakah takdir jodoh itu bisa dirubah. Jadi sebelum masuk ke inti materi, kita harus tahu apa itu takdir. Nah, jadi takdir itu merupakan ketetapan Allah Ta'ala kepada setiap makhluk ciptaannya. Takdir baik dan buruk bagi makhluk hidup semua murni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Umat Muhammad wajib mengimaninya. Ya, percaya dengan adanya takdir menjadi salah satu rukun iman kita. Penetapan takdir merupakan hak Allah Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sirullah, rahasia Allah. Al-Imam Raghib berpendapat kata qadar atau takdir artinya ukuran kamiyah. Ukuran atau kamiyah. Suatu barang atau ukuran saja. Al-Imam Raghib menjelaskan Allah Ta'ala menakdirkan segala sesuatu dengan dua cara. Yang pertama, dengan memberikan kudrah atau kekuatan kepada segala sesuatu. Intinya kemampuan. Sementara yang kedua, yakni membuat segala sesuatu dengan ukuran tertentu dan dengan cara-cara tertentu menurut kebijaksanaan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syari'un fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdirah. Dalam surah Al-Furqan ayat 2, yang mana artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Di surah yang lain, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Jadi takdir Allah itu meliputi segala hal yang ada di dalam alam semesta. Termasuk dalam hal ini pergantian siang dan malam, berputarnya planet di tata surya, hingga takdir yang akan dijalani oleh setiap manusia. Hukum takdir pada manusia tidak ada bedanya dengan hukum takdir pada makhluk lainnya. Karena makhluk ciptaan Allah bukan hanya manusia. Ada bangsa jin, ada para iblis dan syaitan, ada para malaikat, ada hewan-hewani.
Bahkan tumbuh-tumbuhan memiliki takdir mereka tersendiri, yakni untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi konsep takdir ini sebagaimana Sayyidina Ali Al-Haidar bin Abi Thalib berkata kepada Sayyidina Al-Ash'ath bin Qais, sesungguhnya jika engkau bersabar, maka takdir akan tetap berlaku kepadamu. Dan jika engkau berkeluh kesah, maka takdir akan tetap berlaku untukmu. Dan engkau pun akan mendapatkan dosa. Adabud Dunya wad Din halaman 537. Jadi apakah takdir jodoh itu bisa dirubah? Nah, untuk takdir itu dibagi dua. Takdir mubrom yang bersifat tidak bisa berubah dan takdir mu'alaq yang bisa berubah dengan ikhtiar dan izin Allah Ta'ala. Untuk jodoh ini bersifat takdir mubrom karena seorang jodoh itu jauh ditentukan sebelum ruh kita ditiupkan ke rahim ibu kita. Karena jodoh ini mutlak ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Namun jangan pernah mengeluh. Bagaimana rupa jodohmu, sifat jodohmu, dialah orang yang menurut pantas untukmu. Jangan merasa diri lebih baik ketika mendapatkan jodoh yang buruk. Tetapi saling melengkapilah. Karena kayak ginilah contohnya. Sekelas Nabi Lut, ya, sekelas Nabi aja memiliki jodoh yang buruk. Sekelas Fir'aun mendapatkan jodoh yang baik. Nah, dan ada kalanya yang ibaratnya terbaik, sama-sama terbaik. Seperti halnya Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sayyidina Ali Al-Haidar dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Jadi karena berjodoh maka kita itu bertemu. Dan lebih baik kita memantaskan diri terlebih dulu daripada berekspektasi ingin mendapatkan yang wah. Tapi tidak memperbaiki diri kita. Tidak ada salahnya kita berdoa pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini ingin jodoh yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Jika si fulan atau fulanah yang terbaik untuk hamba-Mu ini ya Allah, maka dekatkanlah kami dengan cara yang halal. Jika si fulan atau fulanah ini bukan yang terbaik menurut-Mu ya Allah, maka jauhkanlah agar hamba-Mu ini tidak bermaksiat kepadamu. Jadi di saat kita berdoa seperti itu, insya Allah Allah hadirkan yang baik. Jika si fulan atau fulanah tadi yang kita minta memang yang terbaik, Allah kasih ke kita dengan cara yang halal. Jika si fulan atau fulanah tadi tidak baik, maka Allah jauhkan. Karena Allah itu sangat mencintai hambanya. Hanya saja, hambanya ini sok jual mahal. Di saat mendapatkan ujian, malah mengeluh. Padahal ujian adalah bentuk bahwa Allah itu rindu pada hambanya. Di saat gelisah, manusia ini kadang-kadang lebih suka ngedumel. Di saat gelisah kagak jelas, malah ngedumel. Padahal Syekh Abdul Qadir pernah berkata bahwa gelisah yang dirasakan itu adalah bahasa rindu dari Allah Ta'ala. Hanya saja manusia ini tadi jual mahal. Sombong. Kita ini siapa? Gitu. Jadi sedalam-dalamnya cinta makhluk, lebih dalam cinta Allah Ta'ala. Kita tahu apa yang kita inginkan, tetapi Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Saking cintanya Allah itu, Allah selalu mengabulkan doa kita. Tidak pernah Allah tidak mengabulkan doa kita. Dari 100% doa kita, 150% Allah kabulkan. Lebih 50% malahan. Bahkan bisa perbandingannya 1:1000. Allah lebihkan. Contohlah orang yang sering mengeluh mengatakan Allah tidak mengabulkan doanya. Dia berdoa minta ini, minta itu. Tetapi yang Allah kasih malah berbeda. Yang dia minta tidak dikabulkan. Itu bukan Allah tidak mengabulkan. Akan tetapi sesungguhnya Allah mengabulkan dengan versi yang lebih baik. Kita tahu apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita ke depannya. Bisa saja, jika kita menginginkan ini, itu bisa saja hal yang kita inginkan ke depannya malah membuat kita rugi. Malah membuat kita kesusahan.
Makanya karena Allah tadi mencintai hambanya, ia tidak ingin melihat hambanya kesusahan, ia tidak ingin melihat hambanya terluka, maka Allah kasih pengganti yang baik. Ya. Begitu juga dengan jodoh. Ada kalanya seperti cerminan diri. Ya. Dan ada pula kalanya sebagai jalan kita untuk ikhlas, untuk bersabar, dan untuk menuntun seseorang. Contoh, ada seorang alim ulama menikah dengan wanita, mohon maaf, yang tidak berhijab, pembangkang dan lain sebagainya. Jika sang alim ulama tadi ibaratnya itu tidak sabaran, tidak ikhlas, dan tidak memahami bahwa itu adalah jalur dia untuk mendapatkan lebih banyak pahala dan mengajak seorang hamba Allah tadi untuk berubah menjadi lebih baik dan menjadi dekat kepada Allah, maka mereka akan bercerai. Dan ingat, perceraian Allah sangat membencinya. Dan iblis sangat menyukainya. Kenapa iblis sangat menyukai perceraian? Karena ibadah sepanjang masa itu terputus. Nikah itu, Masya Allah, sentuhan aja, sentuhan jari antara suami istri, itu dapat pahala. Itu udah masuk ke dalam hal ibadah. Beda lagi kalau sentuhan tangan, apalagi sampai ngelus-ngelus, apalagi sampai ya gitu-gitu, tangannya ngejalar kemana-mana pada yang bukan mahram. Nah, iblis sambil tersenyum itu. Jadi jika ingin mendapatkan jodoh yang terjaga, maka jagalah diri kita sendiri. Tapi belum pasti dapat yang terjaga. Ya, setidaknya kenapa kita tidak menjaga harga diri kita? Khususnya para akhwat. Jangan tergombal dengan kata-kata ana uhibbuki fillah, ana syauki fillah. Ya, bukan zamannya lagi itu. Apalagi yang gombal-gombalnya kayak gini. Engkau bagaikan rembulan, sedangkan aku bagaikan matahari. Dan aku menyinari siangmu. Gombalannya itu selalu berotasi. Sebenarnya bumi itu ingin memisahkan kita. Akan tetapi, karena ada satu magnet bumi, kekuatan magnet bumi, gravitasi bumi, maka kita akan tetap bertemu. Bahkan bumi pun tidak bisa memisahkan kita. Jadi yang bilang I love you itu tetap bakalan kalah dengan yang bilang qabil tuh. Dan jangan mau terkecoh memilih yang bilang I love you, sedangkan menolak yang siap mengatakan qabil tuh. Kadang-kadang wanita ini juga, bukan menyudutkan wanita, kita berbicara tentang fakta. Di saat mendapatkan yang baik, dia merasa, bosan, dapat yang alim, dapat yang terlalu jaga batasan ke aku, dan lain sebagainya. Mending yang bad boy aja dah, yang ada seru-serunya, ada ekstrim-ekstrimnya, ada tantangannya. Sekali disakitin sama yang bad boy, bilangnya semua laki-laki itu sama. Begitu pula dengan laki-laki. Di saat dapat yang tulus, di saat yang nggak mandang material, malah milih yang mulus, malah milih yang putih melepuk, malah milih yang hobi skincarean. Pas udah ditinggal sama si cewek, udah dikata-katain sama si cewek, merasa paling tersakiti. Jadi intinya di saat ada sesuatu hal yang bersifat baik, ya, maka terima hal baik tersebut. Jangan mencari yang baik dari yang terbaik. Bisa saja yang baik Allah datangkan tersebut untuk penentu akhir kita. Sedangkan kita menuruti hawa nafsu. Akhirnya menolak. Jadi jangan salahkan Allah juga. Di saat banyak hati yang terluka. Itu bukan salah Allah lagi. Tapi salah hambanya. Apalagi dalam hal yang haram. Udah jelas. Di Quran surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina. Masih aja
dengan modal kata-kata ta'aruf. Insyaallah. Gak ada ta'arufan itu yang tidak ada walinya, yang tidak ada pihak ketiga dari mahramnya. Dan batas maksimal dari ta'aruf itu 3 bulan atau 4 bulan. Jika sudah lebih dari itu bukan ta'aruf lagi, udah menjatuhi hukuman zina. Dan dalam ta'aruf juga nggak ada ayang-ayangan, abi-abian, umah-umahan, habibatian, habibi-habibian. Nggak ada kayak gituan. Jadi dalam ta'aruf itu hanya tentang biodata, profil CV, dan rencana ke depannya. Nggak ada yang namanya mesra-mesraan. Itu yang benar-benar ta'aruf sesuai syariat. Karena mau statusnya ta'aruf, tunangan, hal-hal yang seperti itu tidak merubah hukum yang bukan mahram. Tidak merubah hukum zina. Yang namanya bukan mahram, ya bukan mahram selama belum menikah. Selama belum diikat dengan akad. Jadi jangan mengatakan ta'aruf, isinya ta'aruf, isinya pacaran. Apalagi yang mengatakan komitmen. Menunggu 2 tahun, menunggu 10 tahun. Setelah selesai tujuan dia, bukan ente yang dinikahin. Bukan nikah sama ente, sama cowok lain, sama cewek lain. Begitulah manusia. Jangan pernah mempercayai perkataan manusia. Ya, karena jika kata-kata manusia atau mulut manusia itu bisa dipercayai, maka tidak berlaku materai. Materai 6.000, materai 10.000. Tidak berlaku cap sidik jari. Tidak berlaku pengadilan. Jika mulut manusia bisa dipercayai. Seperti itu. Jadi karena jika nggak ada yang sadar diri, maka orang yang wah kagak bakalan ada di muka bumi. Karena orang yang wah itu berawal dari orang yang sadar diri dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Anal fakir, izin kembalikan pada moderator. Baik, Masya Allah, syukran kasiran ya Ustazi, ani kalamukum, ani penjelasan antum, fa insyaallah nafhamuna jami'an ma qad bayanukum hadisan ya Ustazi. Baik, memasuki acara selanjutnya Al-Barabijal Ba'da, yakni sesi tanya jawab. Pada hari ini saya akan menunjuk 7 pertanyaan yang tercepat, 7 pertanyaan yang angkat tangan, dan akan saya acak secara pribadi. Baik, tafadhol kepada Ukti dan Ahi untuk mengangkat tangan. Baik, langsung saya pilih kepada Uktina Sofi Nur Fajar Islami. Kepada Ukti Sofi Nur Fajar Islami, tafadhol untuk bertanya ya Ukti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Afwan bertanya, apa itu jodoh cerminan diri? Apakah kita menjadi orang baik dan bertemu jodoh yang baik? Lalu orang yang buruk bertemu dengan orang yang buruk. Lalu bagaimana kalau kita menjadi orang baik tapi bertemu dengan orang yang tidak baik? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah zina itu hanya berlaku pada orang yang berpacaran saja? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi syukran ya Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid, nggih. SFG dan ya mutong. Sayyid, untuk yang pertanyaan pertama, maksud dari cerminan diri, apakah yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk?
Jadi tadi di materi udah dijelasin, ada kalanya bertemu jodoh seperti cerminan diri, dan ada kalanya bertemu jodoh untuk menentukan kesabaran kita, keikhlasan kita, dan kesadaran kita untuk mengajak seseorang, pasangan kita tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Di materi tadi juga udah dijelasin bagaimana yang baik ketemu dengan yang baik, seperti halnya Rasulullah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, itu cerminan diri yang baik dengan yang baik. Ada lagi, contoh lagi, Sayyidina Ali Al-Haidar menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Itu yang baik dengan yang baik. Yang buruk dengan yang buruk bagaimana? Abu Lahab dengan istrinya. Ya, Abu Lahab dengan istrinya itu udah bisa menampakkan bagaimana yang buruk dengan yang buruk. Istrinya tukang fitnah, Abu Lahab tukang pembenci. Lalu bagaimana dengan definisi yang baik ketemu dengan yang buruk bertemu dengan yang baik? Yang baik bertemu dengan yang buruk, seperti Nabi Lut alaihissalam memiliki istri yang buruk, yang duniawi isi pikirannya, yang bahkan rela memfitnah suaminya sendiri sebagai kaum yang belok, yang menyukai sesama jenis. Waktu para dua malaikat mendatangi rumah Nabi Lut yang menyerupai lelaki tampan. Ada lagi seperti Sayyidina Hasan yang diracuni oleh salah satu istrinya yang bernama Ja'adah, sehingga Sayyidina Hasan menjadi wafat. Diracuni oleh salah satu istrinya yang bernama Ja'adah. Dengan apa? Karena Ja'adah tergoda. Iming-iming sekumpul dinar yang ditawarkan oleh pemimpin pada saat itu. Sehingga ia tega meracuni suaminya sendiri. Ada lagi yang kebalikannya. Yang buruk ketemu yang baik. Seperti Fir'aun, laknatullah. Bertemu dengan Aisyah. Aisyah ya, bukan Aisyah. Aisyah. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah yang riwayat sahih itu, Rasulullah itu menyebutkan beberapa wanita yang sempurna atau mulia. Yang pertama, Aisyah, istri Fir'aun. Nah, kenapa bisa diambil nama Aisyah dari istri Fir'aun? Padahal kita tahu Fir'aun gimana. Ya. Tapi istrinya, Masya Allah, walaupun ia memiliki suami seperti Fir'aun, ia masih beriman pada Allah dan tetap mematuhi suaminya. Selama itu tidak melanggar dengan keimanannya. Tetap menghormati suaminya, tetap sopan pada suaminya, tetap melaksanakan kewajibannya untuk melayani suaminya, tetap lemah lembut dalam berkata dengan suaminya. Nah, kita lihat istri zaman sekarang, telat setoran duit bulanan aja udah kayak macan. Nah, tapi kita nggak bahas ke sana, kita bahas tentang masalah jodoh. Dan wanita mana lagi? Maryam, ibu Isa. Nah, ibu Nabi Isa alaihissalam al-Masih. Nah, itu termasuk pada wanita mulia dan sempurna. Lalu siapa lagi dalam sabda Rasulullah? Istri pertama beliau, yakni Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Julukan Sayyidatina Khadijah itu Al-Kubra. Atau juga Hubabah, yang dicintai. Makanya dalam tawassul, yang natawassal itu natawassal bil Hubabah. Bil Hubabah itu ditujukan kepada Khadijah. Wal batulil mustaqabah. Wal batul. Batul salah satu julukan Fatimah Zahra. Nah, Sayyidah Khadijah itu Masya Allah
Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah merasa sangat kehilangan. Bahkan setelah jauh wafatnya, Rasulullah masih sering itu berdiam diri di bawah pohon besar. Yang mana waktu Khadijah masih hidup, Rasulullah dan Khadijah sering duduk berdua bermesraan di bawah tersebut. Bermesraannya ibaratnya lagi duduk-duduk, nyender, atau bincang-bincang, atau bermesraan, kayak candaan. Sampai setelah Khadijah wafat sangat lama, Rasulullah masih sering berdiam diri di situ. Bahkan dalam salah satu riwayat, yang mana di saat adik atau kakak Khadijah bersilaturahmi ke rumah Rasulullah dan Aisyah, itu mengucapkan salam. Rasulullah bukan menjawab, tetapi menangis. Lalu Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah itu adalah keluarga Khadijah? Kenapa kau tidak menjawab salamnya?" Maka Rasulullah pun menjawab bahwa salam tersebut sangat mirip dengan Khadijah. Khadijah izin untuk keluar dari rumah untuk pergi. Ya. Bahkan Khadijah menjadi satu-satunya istri Rasulullah yang mendapatkan salam langsung dari Allah. Bahkan Masya Allah, saking cintanya Khadijah kepada Islam dan kepada Rasulullah, beliau pernah berkata sebelum wafat, saat di pangkuan Rasulullah, beliau berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, di saat engkau membutuhkan bantuanku dalam menyebarkan agama Allah, di saat aku tidak lagi berada di sisimu, maka galilah kuburanku dan gunakanlah tulang belulangku untuk menyebarkan agama Allah. Andai saja Allah tidak mengutus Khadijah untuk menjadi istri Rasulullah, mungkin Islam tidak seperti ini. Mungkin Islam tidak sampai ke masa kejayaannya. Mungkin Islam tidak pernah merasakan masa kejayaan. Bahkan mungkin Islam bisa hilang. Sebagaimana agama-agama para nabi sebelumnya yang mulai hilang. Namun Masya Allah, petunjuk Allah dan bantuan Allah kepada Rasulullah melalui Sayyidah Khadijah itu sangat bermanfaat bagi umat. Dan herannya, sangat sedikit umat yang mengetahui kisah Rasulullah dengan Khadijah. Padahal di saat para wanita-wanita menghina Rasulullah, para orang kafir memusuhi Rasulullah dan mengincar Rasulullah, Khadijah yang pertama kali mempercayai Rasulullah dan siap melindungi Rasulullah. Bahkan Khadijah tidak pernah mengeluh sama sekali. Di saat Khadijah menyusui Sayyidatina Fatimah Zahra, bukan lagi air susu yang keluar, tetapi sudah darah. Kenapa? Karena Khadijah tidak makan, Rasulullah juga tidak makan, hanya minum air putih. Karena harta Khadijah sudah habis untuk berdakwah di jalan Allah. Tetapi Khadijah tidak mengeluh. Bahkan Rasulullah sampai tersentuh, sampai menangis dan meminta maaf pada Khadijah. Masya Allah. Jadi balik lagi, ada kalanya bertemu yang ibaratnya itu wah, ada kalanya bertemu untuk cobaan. Tetapi di saat kita bisa mengatasi cobaan, maka kita akan mendapatkan yang wah. Karena seseorang yang baik itu berawal dari orang yang buruk. Dan orang yang buruk itu berawal dari orang yang baik. Karena jalur hidup itu kita tidak tahu. Bisa saja saat ini seseorang ini ahli ibadah, ahli ilmu. Namun akhir hayatnya dia menjadi ahli maksiat. Dia berzina, mabuk-mabukan, dan Allah cabut ruhnya pada saat itu. Dari statusnya yang awalnya ahli ilmu, ahli ibadah, menjadi ahli maksiat. Begitu pula ahli maksiat. Awalnya dia zina, mabuk-mabukan, bahkan berjudi, bahkan sampai memperkosa wanita sana-sini. Tapi dia akhir hayatnya di saat dia taubatan nasuha, Allah muliakan dia.
Nah, begitu pula di saat kita mendapatkan pasangan yang bersifat cobaan, bisa saja ia menjadi lebih baik daripada kita. Jadi ada kalanya jodoh itu cerminan diri, ada kalanya jodoh itu cobaan. Atau juga bisa jadi jalan untuk kita kembali pada Allah. Di saat sifat kita buruk, menemukan jodoh yang baik, itu jalan kita untuk menemukan jalan kembali kepada Allah. Dan cerminan yang baik itu tidak akan pernah ada jika tidak ada yang memulainya lebih dulu. Siapa yang memulainya lebih dulu? Haruskah orang lain? Haruskah lawan jenis kita? Tidak. Harusnya diri kita pribadi. Dengan awal perbaiki niat. Nawaitu fi qalbi, la nawaitu fil wajh. Niat itu dalam hati, bukan di wajah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran kasiran Ustazi anil bayanikum lisan fa insyaallah nafhamul jami'an ma qad bayanakum hadisan ya Ustazi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ila Uhtina Rizka Kristia tafadhal alai maikro untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kristia, usia 27 tahun dari Surabaya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan apa yang saya ingin tanyakan itu mungkin ada beberapa dari peserta forum ini mungkin mengalami hal yang sama dengan apa yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya mohon maaf, mau saya cerita sebentar, sedikit saja, bahwa terkait takdir jodoh ini, sebelumnya saya pernah hampir menikah dengan si Fulan, dan ternyata si Fulan ini tiba-tiba membatalkan acara pernikahan beberapa bulan sebelum acara, sebelum hari H. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan, atau tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menerima takdir jodoh yang seperti ini. Dan jujur sampai saat ini pun dan sudah berbulan-bulan saya masih merasa saya belum ikhlas menerima ini. Mungkin dari Ustadz bisa memberikan advice, saran maksud saya, apa yang harus saya lakukan untuk saya agar lebih ikhlas atau bisa menerima takdir jodoh yang Allah tentukan seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kata-kata saya sedikit terbelit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah batal pernikahan itu pasti biasanya di saat membatalkan pernikahan itu pasti ada rundingan keluarga juga, antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai pria. Laki-laki sama pria sama ya, Mas Fidan. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita. Nah, jadi pasti ada sebab dan akibat. Akibatnya batalnya pernikahan, maka diawali dengan sebab. Karena sebab dan akibat itu tidak bisa dipisahkan. Akibat berawal dari sebab, sebab diakhiri dengan akibat. Api diawali dengan percikan, percikan diakhiri dengan api. Jadi
ibaratnya apa sebabnya? Entah si cowok itu ibaratnya dananya untuk maharnya atau uang panainya itu belum terkumpul seluruhnya. Bisa saja dari pihak perempuan meminta segini untuk mahar atau panainya. Untuk acara nikahannya itu harus kayak gini, kayak gini. Dari pihak laki-laki ibaratnya cuma ada segini. Udah diusahain, cuma sampai segini bisanya. Daripada nanti cekcok antar keluarga masalah pernikahan yang kurang memuaskan, bisa saja lebih membatalkan. Menghindari permasalahan yang lebih besar. Yang kedua, bisa saja adanya perselingkuhan antar si wanitanya yang hobi keluar sama cowok dengan kata temen, atau si cowoknya yang hobi ngedate cewek dengan kata teman lama, itu udah masuk perselingkuhan. Perselingkuhan haram tapi karena belum sah kan. Nah, yang ketiga, karena sebab tidak membatasi interaksi dengan lawan jenis. Friendly lah bahasa sekarang nih. Friendly. Atau sasimo. Sana sini mau. Tetapi kalau bahasa kampung tetap lon. Gak perlu dijelas. Laki-laki maupun perempuan. Bisa saja si wanitanya itu friendly. Dengan nganggap, kamu kok proses. Ya, kamu kok cemburuan banget. Itu cuma temen loh, kami nggak ngapa-ngapain. Cuma cetan doang. Apalagi yang sampai disembunyi-sembunyiin cetannya. Apalagi yang sampai keluar. Nggak bilang-bilang si calonnya. Begitu pula dengan laki-laki. Gombal sana, gombal sini. Dengan kata, cuma candaan kok. Just kidding. Jadi sebelum ke orang lain, kita tanya pada diri sendiri. Kagak tahu si laki-laki itu gimana, nanya sama diri dia sendiri apa kagak. Intinya mbaknya ini anak fakir, ajak tanya pada diri sendiri, apa yang pernah diperbuat salah, ya, atau apa yang pernah sangat menyakiti sang cowok sehingga membuat kecewa. Insya Allah mbaknya ini bukan kayak wanita di luar yang punya prinsip wanita tidak pernah salah. Insya Allah mbaknya ini memiliki prinsip yang namanya manusia tempat salah. Maka untuk memperbaiki salah, bukan kayak wanita yang di luar sana ngomongnya wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah, laki-laki lebih salah. Untuk mengikhlaskan seseorang yang mengatakan dirinya ikhlas, sejatinya dia bukan ikhlas. Seseorang yang dirinya mengakui dirinya ikhlas, sejatinya dia tidak ikhlas. Ini adalah perkataan salah satu ulama dari kalangan sufi mengatakan, seseorang yang merasakan hatinya, pikirannya, jasadnya ikhlas, sejatinya dia bukan seseorang yang sedang ikhlas. Karena dia masih memikirkan tentang ikhlas. Dan di saat dia mengatakan kata ikhlas, maka dia masih mengingat masalah tersebut. Dan dia masih mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Sedangkan dia merupakan Tuhannya. Jadi yang mana ikhlas dan yang mana yang tidak ikhlas. Itu perkataan beliau. Dauh dari Yai. Bagaimana cara menerima takdir jodoh? Tadi sudah disebutkan, bukan tentang takdir jodoh aja, untuk seluruh takdir. Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Tapi yang Allah tentukan, itu pasti yang terbaik untuk kita. Allah, ibaratnya Allah takdirkan berpisah di sini. Kisahnya. Karena kemungkinan di saat tetap dilanjutkan adanya perceraian yang dikhawatirkan.
Sehingga para iblis tertawa geriang. Masa mau kita cerai sedih-sedihnya, diketawain sama iblis. Harusnya kita dong yang ngetawain iblis, jangan iblis yang ngetawain kita. Turun dong tahta harga diri khalifah muka bumi. Kan manusia ini Allah jadikan khalifah di muka bumi. Masa diketawain sama pendatang? Kan malu. Nah, dan niat, nawaitu fi qalbi, la nawaitu fil wajhi. Niat itu di hati, bukan di wajah. Ingin dilihat orang, ingin dipandang orang. Di saat kita udah merasakan niat dalam hati, itu Masya Allah. Salat enak. Ngadepin masalah apa? Lah tazan. Innallaha ma'ana. Tanamkan prinsip seperti ini. Apa yang saya inginkan, belum tentu itu baik untuk diri saya. Ya. Dan apa yang Allah tentukan, itu pasti yang terbaik untuk saya ke depannya. Maksud konsep kata-kata tersebut bukan berarti kita nggak berikhtiar. Maksudnya itu kita ikhtiar, hasil akhirnya biar Allah yang tentukan. Allah tentukan jadi kabul, alhamdulillah, itu yang terbaik menurut Allah. Allah tidak menentukan menjadi kabul, mungkin Allah lebih sayang pada kita. Jadi Allah kasih nanti yang terbaik. Ya. Yang terbaik itu bukan tentang siapa yang paling cepat. Tetapi siapa yang bisa bertahan. Kalau cepat doang mah kagak bisa bertahan mah percuma. Tetapi kalau yang namanya bertahan, sampai berlumut-lumut, sampai menjadi tempias air, tetap bakal bertahan. Seperti itu. Nanti saran Anal Fakir, Mbak coba sholat tahajud di sepertiga malam lebih bagusnya. Sepertiga malam di setiap waktu takbir atau ikhramnya, pas Allahu Akbarnya itu coba tarik nafas dulu dari hidung, tahan, pas ngomong Allahu Akbarnya itu tarik nafas, tahan, Allahnya, Akbarnya lepasin, pas tangan bersedekap. Insya Allah rasa salat itu lebih nikmat. Itu kata Kiai Ana Al-Fakir itu adalah zikir hati dan zikir jahar. Di saat hati yang berzikir merasakan nafasan yang diikuti asma Allah, mulut jahar, suara yang terdengar Allahu Akbar. Insya Allah. Dan coba terhadap pada Allah sampai nangis-nangis kalau apa-apa, kalau sama Allah, janganlah manusia. Sama Allah, apalagi ma besti, hati-hati ma besti. Karena musuh terbesarmu itu bukan musuhmu, tetapi orang terdekatmu. Nah, jangan kau terlalu membenci seseorang karena kau suatu saat bisa menyukainya. Jangan kau terlalu menyukai seseorang karena suatu saat kau bisa membencinya. Jangan terlalu mempercayai seseorang karena suatu saat ia bisa mengkhianati. Itu manusia. Tetapi jika sama Allah, insya Allah sangat terjaga. Bahkan aib hambanya yang tidak hambanya minta untuk dijaga, Allah jaga dengan keinginannya sendiri. Apalagi jika hambanya meminta. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustazi qad bayana anil hadil muskilah, hadil as'ilah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya kepada Tina Apriliatri. Tafadhol kepada Ukti Apriliatri untuk bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin. Saya izin tanya ini mungkin cerita dari teman saya ya Kak. Mungkin agak melenceng dari temanya. Ceritanya gini, jadi teman aku itu udah pernah diajak ta'arufan sama seorang gitu. Terus orang itu kayak udah mau serius gitu. Udah serius terus tapi kayak nggak serius banget gitu. Terus dia itu ngajak teman aku kayak berhubungan seks tapi lewat chattingan gitu. Nah, kan mereka udah hampir serius gitu. Tapi kayak berhubungannya itu kayak lewat chattingan, jadi mereka nggak bersentuhan langsung gitu. Nah, menurut Ustadz, apa sih hukumnya bagi orang yang seperti itu? Terus gimana sih kayak si perempuan yang udah jadi korban seperti itu buat menebus dosa-dosanya? Apakah itu termasuk zina? Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak ekstrim ya guys ya. Itu tetap zina. Jangan menyalahi sebelah pihak. Jangan salahin sebelah pihak laki-laki ya. Salahin sebelah pihak wanitanya juga. Karena dua-duanya salah. Karena dua-duanya yang melakukannya. Ya, berbeda lagi kalau diperkosa. Maka sang laki-laki yang salah bukan wanitanya. Tetapi ini sama-sama bau. Walaupun katanya diiming-iming ini, diiming-iming itu. Oh ya, intinya tetap mau. Jadi dua-duanya salah. Zina, jelas zina. Walaupun virtual, walaupun chat, apalagi sampai teleponan, apalagi sampai video call sambil gituan. Auzubillah min dzalik. Dan itu semua masuk kepada jika dia orang yang berilmu, maka dia munafik. Contohlah, anal fakir, jika ada ngajak cewek gini-gini-ginian. Padahal anal fakir statusnya secara nasab seperti itu. Ya, anal fakir munafik. Atau sebaliknya, jika ada wanita yang gelarnya Ning, ustazah, mengajak berondong yang baru dikenalnya di sosmed, begitu-gituan, ya munafik. Jadi dua-duanya munafik. Jadi kadangkala ilmu itu tidak menyatu dengan diri. Kenapa? Karena hanya mengetahui, bukan memaknai. Di saat sudah mengetahui, maka memaknai maka secara sedikit memperbaiki. Di saat sudah ke tahap memahami, insya Allah setiap ilmu yang ia miliki akan diamalkan. Dan juga hati-hati sama oknum-oknum ustadz kayak gitu. Hati. Dan juga untuk laki-laki hati-hati jika ada oknum-oknum ustazah kayak gitu. Karena kadang-kadang wanita ini hanya mengincar burung yang mungil dan lucu para laki-laki. Astagfirullahaladzim. Jadi yang namanya zina, tetap zina. Cara menebus dosanya, ya taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi. Begitu pula dengan laki-laki. Lalu gimana kalau di screenshot? Resiko dosa jariah tetap berjalan. Ya. Jadi resiko. Makanya tadi, jika perasaan didasari iman, maka insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang nyeleneh. Apalagi model cakap. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di Twitter ya. Nauzubillah min dzalik. Jika yang Twitter zaman sekarang ini, nauzubillah min dzalik, itu isinya 18 plus. Enak-enak lagi lihat story debat pilpres atau ceramah atau nonton kartun, nonton anime, nonton Power Rangers, Kamen Rider, Ultraman. Sekali scroll ke bawah, nah 18 plus, nauzubillah min dzalik. Padahal awal-awal keluarnya kagak kayak gitu.
Itu terbukti semakin majunya zaman, jika tidak didasari dengan hukum agama, maka manusia akan tersesat di dalamnya. Padahal Islam itu agama yang modern banget loh. Segala penemuan itu ada di Islam. Kecepatan cahaya itu bukan Albert Einstein, tapi Imam Ibnu Battuta pertama kali. Lalu dilebih singkatkan oleh Albert Einstein rumusnya, maka disebut Albert Einstein. Padahal bukan Albert Einstein, tapi Imam Ibnu Battuta. Kayak teknologi. Teknologi tanpa ada angkanya 0, minus 1, dan seterusnya, itu tidak akan berlaku. Tidak ada yang namanya teknologi. Karena kunci dari sistem teknologi itu tetap memakai angka 0. Pembuatan robot-robotik itu tetap menggunakan sistemnya menggunakan angka 0. Dan siapa penemu angka 0? Yaitu Khawarizmi dari Islam. Mereka menemukan itu semua dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Ilmu kedokteran, Ibnu Sina. Bahkan karya kitab Ibnu Sina itu dipakai di salah satu universitas Eropa ternama dalam masalah medis atau kedokteran atau perawatan. Jadi kesehatan Imam Ibnu Sina merumuskan dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis, dari tata cara Rasulullah. Maka salah satu dokter dari Eropa itu mengatakan, andai saja seluruh penduduk di negara-negara ini melakukan apa yang Muhammad lakukan, maka kami tidak akan memiliki gaji, karena tidak ada orang sakit. Jadi balik lagi tadi, zina tetap zina. Dosanya jika si laki-laki tidak screenshot, insya Allah berdoa aja kagak screenshot. Terputus sampai situ. Tetapi jika screenshot, nah, kagak tahu kelanjutannya gimana. Dosa tetap meriah, tetap berlaku dosa yang terus-terusan. Karena dilihat terus. Apalagi jika disebarkan, a'udzubillah min dzalik. Nah, begitu pula dengan wanita. Ya, apalagi yang hobi-hobi berondong, ngajak-ngajak gituan. Kasihan sama berondongnya, apalagi masih anak sekolah. Apalagi sampai diminta kirim pap ini, pap itu, minta foto, dan di screenshot sama aja. Ya. Di saat syahwat mengendalikan, akal kadang-kadang bisa kalah. Hati nurani bisa kalah. Di saat apa? Di saat yang dituhankan itu bukan Allah, namun syahwat. Jadi tidak ada bedanya dengan binatang, mohon maaf ya, tidak ada bedanya dengan binatang jika menempatkan syahwat. Manusia dikaruniai akal untuk membeda tadi. Akal untuk mengatur apa? Untuk mengatur nafsu dan syahwat. Akal diatur oleh apa? Akal diatur oleh hati. Karena jika akal tidak diatur dengan hati, maka ia akan menjadi sadis. Menjadi orang yang tidak peduli. Menjadi orang yang tegaan. Maka diatur oleh hati agar memiliki perasaan. Syahwat, nafsu, kalau nggak diatur oleh akal, cuma diikuti dengan hati, maka itu akan mengundang perasaan, mengajak hal-hal yang nggak benar. Dengan alasan cinta. Cinta bukan seperti itu, Mas Bro. Nah, makanya akal tadi, nafsu dan syahwat tadi diatur oleh akal. Akal diatur oleh hati. Hati bisa kalah oleh nafsu dan syahwat. Syahwat diatur oleh akal. Akal diatur oleh hati. Itu aja muter-muter. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, syukran kasiron. Anil bainukum ya Ustazi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.
pertanyaan keempat, yakni kepada Uktina Khalifah. Tafadhol untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesediaan untuk bertanya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dari materi yang telah disampaikan, menimbulkan pertanyaan bagaimana jika mungkin dari teman-teman sekalian ada, tapi tidak tahu juga, jika sebelumnya kan kita telah mengirimkan foto kepada yang bukan mahram kita, dan ketika mungkin kita ingin menyuruhnya untuk menghapus foto kita agar tidak timbulnya dosa jariyah, namun lelaki tersebut tidak ingin menghapusnya. Apakah dosa jariyah itu tetap akan kita apakah dosa jariyah itu tetap akan kita dapat ataukah dari laki-lakinya tersebut? Begitu saja, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ya? Dari kalimatnya pertanyaan ini agak menyudutkan laki-laki ya. Padahal nggak kayak gitu sih. Jangankan dari foto yang masih disimpan laki-laki jadi dosa. Pas ngirimnya aja udah dosa. Itu apa tujuannya? Pertama, ingin dilihat. Ingin ibaratnya itu kenalan. Kalau kenalan ya datang ke rumah. Bilang sama ayah, atau bapak, atau abah, atau papa, atau abi, atau buya. Mau serius. Kalau kagak serius ya ngapain tahu gitu. Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Imam Asy-Syafi'i itu menghukumi cadar adalah wajib. Maka secara tidak langsung mengatakan maknanya bukan dalam kitabnya, maknanya yang Anal Fakir pahami. Itu bahwa wajah wanita itu sangat mempesona. Makanya jadikanlah tersembunyi. Jika di mazhab Hambali, Anal Fakir soalnya kalau mazhab Hambali, ya, di mazhab Hambali itu mengatakan setiap wanita itu bagian tubuhnya aurat. Bahkan kukunya masuk ke dalam aurat. Dan juga matanya aurat. Jadi kita ambil dari mazhab Hambali yang udah jelas mengatakan aurat. Soal kalau ke mazhab Syafi'i itu masalah cadar. Jadi entar takutnya bilang Anal Fakir ngarang-ngarang kitab. Karena Imam Syafi'i kan mengatakan cadar itu wajib. Bukan masalah ke auratnya. Takut nanti anak bilang ibaratnya itu makna yang Anal Fakir fahami dari fatwa tersebut bahwa wajah wanita itu sangat mempesona dan lebih baik tersembunyi. Takutnya nanti dari kalangan yang lebih paham mazhab Syafi'i Ana dibilang ngarang. Jadi lebih baik Ana ambil dari yang apa Anal Fakir jalani aja. Nah, jadi di mazhab Hambali itu masuk ke dalam aurat, ya. Kenapa bisa masuk ke dalam aurat? Ya, karena tatapan wanita itu bisa membuat laki-laki senyum. Tetapi wanita tidak mau bertanggung jawab akan itu. Tatap saling menatap. Itu udah salah, udah dosa. Kenapa sampai kuku-kukunya dianggap aurat dalam mazhab Hambali? Karena namanya, gimana ya? Kadang-kadang syahwat laki-laki ini ada yang agak error. Sampai lihat kuku aja bisa sampai syahwatnya terpancing. Nah, kita berbicara tentang fakta aja. Jadi mazhab Hambali agar tidak ada yang muncul syahwat pada laki-laki dan laki-laki yang otaknya agak error, ya. Jadi kuku masuk ke dalam aurat. Mata, ya.
berapa banyak kita lihat aja ya, jika ada postingan wanita-wanita pakai niqab atau pakai cadar, itu banyak yang mengatakan matamu adalah manifestasi terindah dalam syahwatku. Nauzubillah min zalik. Dan juga salah wanitanya juga ngapain posting-posting promo diri kan. Kalau promosi baju syar'i, cadar, niqab, burqa, ya masya Allah, boleh-boleh saja. Tetapi dengan cara berjamaah, lebih dari 3 orang, untuk menghindari fitnah tadi. Nah, tapi lebih baiknya itu cuma memposting pakaiannya aja gitu, ditempel di dinding atau direbahin pakaiannya itu di lantai atau di kasur, dipoto. Ini modelnya ini, ya. Karena yang kita promosikan itu adalah pakaian gamis, pakaian sunnah, bukan diri kita yang kita promosikan. Jika beranggapan kalau nggak dipakai itu nggak cantik kelihatannya, kurang menarik, nah itu sama saja udah menjual harga diri. Karena menganggap di saat diri memakainya itu menarik. Dan pada saat itu kita jualan gamis, emang jualan yang gamis, tapi modal ibaratnya itu untuk penarik tadi diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Jadi itu tujuan kirim foto apa? Kurang kerjaan apalagi sampai yang minta-minta. Yang kedua, wanita itu adalah fitnah. Fitnah di saat dia tidak menjaga marwahnya, tidak menjaga kehormatannya, ia menjadi fitnah. Akan tetapi wanita itu juga bisa menjadi kunci surga di saat dia menjaga marwahnya, kehormatannya. Ngirim foto kepada yang bukan mahram itu namanya tidak menjaga marwah, mengumbar-umbar diri. Makanya Anal Fakir di saat ada lihat postingan di story WA, jika dia seorang wanita ibaratnya itu memposting dirinya, Anal Fakir langsung bilang ini, diri kah? Diskonnya berapa persen? Kenapa? Karena di saat kita mengatakan hal yang, Masya Allah, cantik bedah. Nah, itu udah kepancing, itu syahwat-syahwatnya. Apalagi yang sampai, Masya Allah, imut banget dah matanya. Calon ibu daripada anak-anakku. Nah, itu banyak kalau kita lihat di IG itu. Nah, itu para buaya-buaya yang diatur oleh syahwat. Apalagi sampai ada yang berombongan, ibaratnya yang berombongan. Ini istri pertama, ini istri kedua, ini istri ketiga. Setiap malam nanti 1-2 malam, 1-2 malam, 1-2 malam. Nanti anak kita banyak, kita hidup rukun. Ada Nal Fakir sempat nemu di komenan kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Promosi diri kah? Diskonnya berapa? Nal Fakir selalu komen seperti itu di saat ada yang mau posting dirinya, wanita. Assalamualaikum. Promosi kah? Diskonnya berapa harga dirinya? Memang jika kebenaran yang disampaikan itu, Habib Rizky Al-Idrus pernah mengatakan seperti ini, di saat kebenaran yang kita sampaikan mau selembut apapun, itu jika terkena oleh orang yang melakukannya, maka itu akan terasa sakit. Dan juga Bu Yai Anal Fakir pernah mengatakan, jika kau mengatakan kebenaran, walaupun kau tidak sengaja menyinggung seseorang atau disengaja untuk menyadarkan seseorang, maka itu ibaratnya sebuah luka yang dikasih garam, itu sangat sakit. Atau air garam, itu sangat perih. Tetapi jika orang bisa memaknainya, bisa mengambil ibrahnya, maka orang tersebut akan sadar dan memperbaikinya, seperti halnya kandungan air garam yang membantu mengobati luka walaupun terasa sakit, walaupun terasa perih. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga,
Apakah zina? Tentu zina. Apakah dosa jariah? Tentu dosa jariah. Tapi kan Anal Fakir udah nyuruh si cowok buat nyapus, tapi si cowok yang kagak mau, ya salah ente. Kenapa ngasih foto gitu? Namanya manusia, ada dibilang. Namanya manusia, kalau omongannya bisa dipercaya, maka tidak bakalan berlaku. Itu namanya materai 6.000, materai 10.000, cap sidik jari kagak berlaku, bahkan KTP kagak berlaku. Kenapa? Ada KTP biar orang ada bukti kalau dia memang namanya si Fulan, tinggal di sini. Kalau kagak ada KTP, dia bisa ngaku, aneh nih, ini, tinggalnya ini, padahal bukan orang situ. Kenapa sidik jari? Bisa aja dia kagak ngaku, ada kasus pembunuhan, ada bekas, ibaratnya pisau, nancep. Tidak tes sidik jari, cuma modal omong. Bukan aneh yang bunuh, dia bunuh diri. Padahal faktanya dia yang bunuh. Tetapi dia cuma modal ngomong. Makanya perlunya sidik jari. Untuk kasus-kasus yang lainnya juga. Dosa jauh-jauh, contoh HP doang lah. Kalau pakai sandi ya. Kenapa ada sandi? Biar bukti. Kalau orang yang tahu sandi, pasti ibaratnya lebih besar kemungkinannya itu miliknya. Ya. Kalau orang ngaku ada HP jatuh, ngaku-ngaku, ini HP aneh. Nah, terus kita cuma modal percaya omongan, padahal bukan HP dia. Kita kasih, padahal dia juga nggak tahu sandinya. Nah, makanya perlu saat terbukti bahwa ucapan manusia itu tidak bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran tadi atas penjelasannya. Ya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima. Kepada Uktina Desi Mariani, tafadhol untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini. Mohon maaf nih, ada melenceng dari pertanyaan. Jadi kan di sekolahan aku itu banyak gitu orang yang pacaran gitu, berdua-duaan di dalam kelas gitu. Sudah menegur, tetapi dia yang malah nyolotnya gitu. Lumayan banyak di kelasku yang berpacaran. Nah, bagaimana cara menegur agar supaya dia itu bisa putus dengan pacarnya gitu? Kan kalau dalam sesama muslim gitu saling mengingatkan. Mungkin pertanyaan itu saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang pacaran ini rada susah. Kecuali ya anak ibaratnya itu orang tuanya sendiri. Bahkan kadang-kadang orang tua atau keluarganya menyuruh putus pun kadang-kadang dilawan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, hanya saudara dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Nasihatin dengan cara lembut. Kalau mereka nyolot, ya elah, jomblo. Kasian deh. Ya elah, lebih baik jomblo daripada pacaran yang cuma buat zina doang. Apalagi mereka sambil ngomong, jomblo zaman kini masih jomblo, pacaran. Nanti di akhirat mau gimana? Jadi gimana kita menasihati orang yang berpacaran itu? Malah emang benar kita yang malah disekak balik. Apalagi dengan kata-kata sok alim lu, sok suci lu. Sebenarnya itu bisa dibalas juga. Sok kotor lu, sok zina lu.
Ente saha. Di saat kita menasihati seseorang, dia mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kenapa? Kita sudah menyampaikan apa itu kebenaran. Kita sudah menyampaikan apa itu kewajiban kita sebagai saudara seumat. Dia mau menerima atau tidaknya itu urusan dia dan Allah Ta'ala. Intinya kita udah menyaksikan diri kita, menentukan diri kita di barisan mana. Di barisan orang yang membiarkan zina merajalela atau di barisan orang yang menolak. Dan Allah mengetahuinya. Dan hidayah bukan datang dari Allah Ta'ala. Astagfirullah. Hidayah bukan datang dari manusia. Tapi hidayah itu datang dari Allah Ta'ala. Ente mau ceramah ya, sampai 24 jam di masjid, buat nyuruh orang sholat, kalau Allah kagak kasih hidayah, kagak bakalan tuh orang sholat. Tetapi Allah selalu memberi hidayah. Hanya saja, tadi manusia sombong. Udah diperhatiin sama Yang Maha Kuasa, malah sok sombong jual mahal lagi. Entar pas dihisap, salah aneh apa? Apa salahku? Terus dijawab sama malaikat, kan ente sombong sama Allah, ya kami juga sombong sama ente. Apalagi orang-orang yang mengatakan pacaran ini lagi tren-trennya Allah. Buka-bukaan itu lagi tren-trennya Allah. Unboxing-unboxingan sebelum nikah itu ada tren-trenannya Allah. Stay location sama mantan sebelum nikah itu di unboxing mantan, bukan di unboxing suami. Itu lagi tren-trennya Allah. Nah, tinggal kita tunggu nanti jika mereka wafat dalam keadaan melakukan hal tersebut, terus dihisap, mereka masuk neraka, mereka nanya, kok saya masuk neraka? Apa salah saya? Ini lagi tren-trennya loh buat Anda masuk neraka. Jadi kita nasihatin dengan cara lembut. Tidak bisa lembut, kita dengan cara tegas. Batas itu 3 kali. Jika udah lebih dari 3 kali, kita udah keluar dari hukum wajibnya untuk menasihati. Tapi karena kita peduli kepada ukhuwah Islamiyah, jadi kalau bisa banyak-banyak, kenapa kagak? Sampai kuping mereka merah ya, gas wae. Tapi tadi hidayah datang dari Allah. Jangan merasa seseorang itu bisa taubat karena ucapan kita. Ucapan kita itu hanya perantara. Taubat itu hanya dari Allah. Allah menentukan siapa yang ia kasih hidayah, tapi Allah selalu memberikan hidayah kepada hambanya. Tetapi hambanya yang sombong, masih ada keakuan di dalam dirinya. Keakuan dalam dirinya itu masih kuat. Jadi jika kita melihat orang yang pacaran kok anteng-anteng wae, kagak pernah keciduk Satpol PP lagi di semak-semak, kagak pernah keciduk polisi lagi di penginapan-penginapan mawar, atau yang lain-lainnya, kok anteng-anteng wae. Rezeki-rezeki mereka anteng-anteng wae, duit-duit mereka anteng-anteng wae, hidup mereka damai-damai wae. Mungkin itu istidraj dari Allah. Dan ingat, hukuman paling berat itu bukan azab, tetapi istidraj. Di saat seseorang kena azab, ia masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Tetapi di saat udah Allah istidraj, jangankan menyebut nama hambanya aja, noleh hamba tersebut aja Allah ogah. Itu di saat Allah udah mengistidraj. Dan sungguh merugi orang yang sudah Allah istidraj. Kenapa? Karena dunia hanya tempat kita singgah. Akhirat tempat kita selama-lamanya.
Sedangkan yang maha kuasa dunia wal akhirat itu Allah Ta'ala. Dan tempat pertolongan kita nanti di akhirat itu Allah. Sedangkan di dunia mungkin masih bisa DPR, Papol, tentara, presiden, Menhan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita ada masalah. Tapi jika udah di akhirat, cuma Allah. Mau minta tolong sama malaikat, kagak mau malaikat. Karena malaikat sifatnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lakukan. Apa yang Allah katakan. Apa yang Allah perintahkan. Jadi jika udah diistidrat sama Allah, nanti di akhirat kita mau minta tolong siapa? Rugi loh. Jadi biarkan mereka, jika mereka udah pacaran, kita jangan sampai ikut-ikutan. Apalagi yang kagak ngomongnya kagak pacaran, adik kakaan, tapi bukan mahram. Slip callan, video callan, ya sama wae pacaran. Zina wae isinya. Tetaplah nasehatin sampai kuping mereka memer, kagak apa-apa. Lanjut. Ya. Tapi jika merasa udah capek, serahkan pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir kepada Uktina Aminah, tafadhol untuk bertanya. Ukti Nur Aminah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan izin bertanya. Gimana sih Ustadz cara menghindari zina? Karena kan kita hidup di dunia ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Gimana sih konsisten untuk menghindari zina itu Ustadz? Apalagi kan bagi perempuan, seperti yang Ustadz bilang tadi, sumbernya fitnah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asaf Jidan boleh diulangi? Putus-putus tadi. Entah jaringan Anda putus-putus, atau emang dari sana. Afwan Ustadz. Gini Ustadz. Gimana sih cara menghindari zina? Karena kan kita hidup di dunia ini tuh tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi gimana sih cara menghindari zina itu agar kita tetap konsisten tidak melakukan zina, apalagi bagi perempuan yang seperti Ustadz bilang tadi yang sumbernya fitnah. Terima kasih Ustadz. Mas moderator, ini emang jaringan Anal Fakir yang putus-putus atau emang dari Mas juga putus-putus? Afan Ustadi, memang sebelumnya mohon maaf. Kayaknya jaringan antum Ustaz. Itu pertanyaan tadi itu emang dari orangnya putus-putus atau dari jaringan aneh yang putus-putus? Dari jaringan antum Ustaz. Oh, dari jaringan aneh ini kayaknya. Bentar. Ustaz, Asaf Jidan bisa diulangi lagi? Udah baikan belum suara Anal Fakir? Kepada Ukti yang bertanya tadi, silakan diulangi lagi. Mohon maaf karena kendala jaringan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Gimana sih cara menghindari zina?
Karena kan kita hidup di dunia ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi gimana sih cara agar tetap konsisten tidak melakukan zina, apalagi bagi perempuan yang seperti Ustadz bilang tadi sumbernya fitnah. Terima kasih. Sayyid, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Nah, niat itu niatnya di mana lokasinya? Nawa itu fi qalbi. Ya. Niat di hati. Di saat hati yang udah berniat, insya Allah ya, bisa terjaga. Jangan gimana caranya agar tidak terkena zina atau ikut-ikutan zina. Gampang loh. Kagak usah mau yang namanya zina. Ya. Bisa membedakan mana yang namanya perasaan, mana yang namanya syahwat. Bisa membedakan mana yang namanya cinta, mana yang namanya kagum. Menghindari komunikasi yang berlebihan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, berkomunikasilah sesuai dengan uzur syar'inya. Jika ada uzur syar'inya, silahkan berkomunikasi. Entah ada kepentingan pelajaran, kerjaan, mata kuliah, nitip absen, atau pengen mesen ini, mesen itu. Ya silahkan. Tetapi jangan membahas sesuatu hal yang nggak guna. Udah mama belum? Udah tidur belum? Kagak guna. Kalau belum makan gimana? Emang mau ngasih makan? Emang mau ngasih beras? Ya, gitu. Apalagi gombal-gombalan cowok-cowok sekarang. Jangan lupa ya, nanti mimpiin aku ya, nanti baca aja sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah bisa mimpi aku kok. Na'udzubillah min zalik. Udah bawa Nabi Muhammad dipakai buat zina pula. Wong edan iku. Di saat kita bersolawat sebelum tidur itu bukan buat melihat si sopo-sopo iku, si doi-doi, apalagi yang bahasanya keras-kerasan sekarang nih. Solawat demi mimpiin si haram tadi, ya kagak mungkin. Yang namanya solawat demi hal yang halal. Justru kalau solawat itu mintalah untuk mimpi bertemu Rasulullah. Ya. Jangan bermimpi yang lain. Tapi dalam Islam itu dipantau tentang mimpi. Mimpi yang terjadi pada satu hari, satu malam, itu kembang tidur. Mimpi yang wajar-wajar baik. Hiasan-hiasan tidur. Yang kedua, 2 hari 2 malam, itu yang dimasuki oleh bangsa jin dan iblis serta setan. Ya. Setan itu bukan pocong dan lain-lain sebagainya. Itu bangsa jin. Kagak ada yang namanya hantu. Kalau ada yang namanya pocong, kuntilanak, dan lain-lain sebagainya itu, kagak mungkin Majapahit bisa menguasain daerah hutan-hutan belara. Bahkan kagak pernah itu ditemukan dalam prasasti Majapahit, Sriwijaya, maupun kesultanan. Ada prasasti yang mengatakan daerah ini wilayah kuntilanak dan pocong dan lain-lain sebagainya. Kuntilanak, pocong dan lain-lain sebagainya itu hanyalah bangsa jin. Tidak ada yang namanya hantu. Ya. Apalagi ngomong setan. Setan itu bukan hantu. Kayak pocong, bukan itu. Syaitanir rajim yang terkutuk. Iblis. Nah, jin terbagi 2 lagi. Ada jin Islam, jin kafir. Jin Islam tidak pernah mengganggu manusia, tidak pernah ikut campur dalam hal manusia. Jin kafir hobi ikut campur, hobi dijadikan bahan perdukunan,
hobi dijadikan bahan isian badan, dan lain sebagainya. Jangan dekati suatu hal yang bersifat zina, apalagi sampai gitu. Jangan teleponan jika tidak ada uzur. Masih bisa, jika ada uzur masih bisa chat. Saya ibaratnya mau nitip bakso, ya kagak apa-apa, chat S, nitip bakso S satu, atau cuy nitip bakso satu cuy. Nah, ya kagak apa-apa. Kalau teleponan tak, cuy nitip bakso cuy. Oh iya, mau berapa? Segini-segini. Baksonya yang mana? Ini. Ntar ngelarat kemana-mana. Karena kadangkala setan itu, iblis itu menggoda manusia bukan dengan cara hal yang nampak kelihatan maksiat, tetapi bisa juga dengan hal yang tersembunyi. Seperti halnya ta'aruf. Ta'aruf murni diperbolehkan dalam Islam. Nah, tapi iblis masuk dalam situ untuk menggoda orang yang awal niatnya ta'aruf jadi zina. Ta'aruf bermesra-mesraan itu bukan ta'aruf, udah jatuh zina. Ta'aruf pergi berduaan itu bukan ta'aruf, tetap zina. Kenapa? Mau seseorang udah ta'aruf, udah tunangan, udah ibaratnya itu lamaran, ya tetap zina kalau mereka melakukan hal yang melanggar batas mahram. Bersentuhan tetap zina. Kenapa? Karena belum nikah. Hukum syariat, hukum Allah tidak bisa diubah dengan status Anda ta'aruf, dengan status Anda tunangan, dengan status Anda lamaran. Kagak bisa dirubah. Status halal haramnya. Kecuali jika Anda sudah nikah, maka sentuhan menjadi halal. Bahkan menjadi ibadah. Bahkan mendapatkan pahala. Jadi balik ke diri pribadi masalah zina itu. Apakah diri ya mau menolak zina? Apakah tidak? Memang manusia tetap tempat salah dan khilaf. Akan tetapi salah dan khilafnya itu keputusan manusia sendiri, bukan Allah yang menentukan masalah itu. Karena Allah itu mengasih takdir dan mengasih pilihan, ya, atau nasib. Sebutan untuk pilihan tadi nasib. Jika Anda memilih nasib berzina, ya itu urusan Anda. Jangan salahin Allah. Allah yang nyuruh aneh. Allah yang nentuin aneh berzina. Ya gundulmu itu. Astagfirullah. Ada takdir, ada nasib. Nasib manusia yang memutuskan. Memang ujung-ujungnya itu ada ujung masing-masing. Contoh, kita memilih nasib tidak berpacaran, insya Allah kita mendapatkan yang tidak pacaran, insya Allah sampai wafat kita tidak menyentuh yang namanya zina. Tapi jika kita nasib, lihat mereka ini pacaran seger kayaknya, ya udahlah ikutan. Nah, itu pilihan Anda sendiri. Jadi kadang-kala manusia itu hobi menyalahkan loh. Dia bikin dosa, nyalahin iblis, nyalahin setan, nyalahin jin karena goda dia. Itu di luar Ramadan. Pas Ramadan, iblis, setan dikurung, bangsa jin tidak bisa memasuki alam manusia. Nyalahin apa? Apa yang disalahin? Nafsu disalahin. Memang nafsu itu adalah sebuah makhluk. Ada dalam kitab tersebut, Ana Al-Fakir lupa daripada salah sebut, lebih baik mengakui Ana Al-Fakir lupa nama kitabnya. Itu menyebutkan bahwa nafsu itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang membangkang pada Allah. Nyalahin nafsu lagi itu manusia. Padahal udah Ramadan. Iblis dan setan dikurung. Bangsa jin tidak bisa masuk ke alam manusia. Nyalahin nafsu. Entar habis Ramadan,
Siapa yang disalahin? Iblis dan setan lagi yang disalahin. Jin lagi yang disalahin. Tapi tidak pernah manusia menyalahkan dirinya sendiri akan perbuatannya. Pasti mengatakan khilaf, atau beralasan dengan manusia itu tidak sempurna. Memang siapa bilang manusia sempurna? Bahkan menurut Ana Al-Fakir, manusia itu adalah makhluk yang paling, gimana ya, paling banyak kekurangan. Ya, tega membunuh anak sendiri, tega membuang bayi yang baru dilahirkan ia sendiri, tega memperkosa anak sendiri. Bahkan sekelas binatang yang paling hina aja, keledai, yang terkenal kebodohannya, keledai itu tidak pernah itu berhubungan dengan anaknya sendiri. Mohon maaf, ini ngakunya manusia, punya akal, ya, tapi memperkosa anaknya sendiri. Nanti kalau udah dibawa hukum, akunya khilaf. Bahkan sampai ada yang aku nggak sadar, ini digoda iblis dan setan. Tidak pernah mengakui dirinya sendiri. Iya, saya salah. Lalu terbawa ini. Nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi, balik ke diri pribadi. Dan niat. Nawaitu fi qalbi, la nawaitu fil wajhi. Wallahu a'lam bishawab. Asaf Jidan jika ada salah kata. Syukran keciran ya Ustazi. Anil bayanakum. Untuk pertanyaannya Ustaz, untuk pertanyaan terakhir ini Ustaz, Afan ada dari founder kita, dari temannya, yang mana ada yang izin bertanya tadi. Pertanyaan terakhir dari Kak Eni Wijayanti. Kak, saya ingin bertanya, kisah saya sendiri dari bayi, saya sudah dibuang dan yang menemukan saya merawat saya sampai dewasa. Dan saat saya sukses, saya mempunyai semuanya. Tiba datang ibu mengaku ibu kandung saya. Sejujurnya saya tidak bisa menerima itu. Ada rasa benci dan kecewa. Di sisi lain, aku nggak mau menyakiti ibu yang merawat aku dari bayi, Kak. Saya mempunyai semuanya. Saya bisa mengangkat derajat ibu saya, tapi hatiku tidak bahagia, Kak. Nah, saya ingin hati dan pikiran saya tenang, bisa maafkan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini dari pertanyaan dari Kak Eni Wijayanti, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sensitif sih, karena masalah keluarga sebenarnya. Kalau apalagi masalah inti, jangan sampai orang lain yang memberi saran. Tapi kalau sekedar saran, ya jangan, nggak apa-apa lah, untuk ibaratnya renungan, bukan hasutan ya. Saran dengan hasutan itu berbeda. Jika yang namanya hasutan itu ibaratnya menjerumuskan, namanya saran itu memberikan pilihan. Jadi kadangkala apalagi masalah rumah tangga ya, kadangkala rumah tangga itu cerita sama teman cowoknya, teman cowoknya mana cantik ini, aduh hai lagi, ya udahlah kita hasut aja biar cerai. Ya kalau bahasa itu. Tapi kalau orang yang memberi saran, walaupun dia seorang laki-laki, dia istri orang, dia milik orang, lebih baik dia memperbaiki hubungannya. Itu pun dengan ini, Ana Al-Fakir hanya memberikan saran, bukan keputusan ataupun menghasut. Ibu, baik ibu yang merawat maupun ibu kandung, tetap ibu. Ya. Ikatan darah yang terjalin kepada ibu kandung. Namun ikatan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat terasa itu kepada ibu yang merawat dan membesarkan. Gimana ya? Soalnya bagi laki-laki ya, karena bagi laki-laki itu ibu itu segala-galanya. Karena Al Fakir juga ngerasa kayak gitu. Mengikhlaskan bisa untuk memperbaiki atau memotivasi diri.
Contoh ibu kandung mbak tadi ibaratnya membuang mbak, dipungut sama ibu-ibu, dibesarin sama yang mbak anggap sebagai ibu mbak. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi mbak. Di saat saya nanti udah menikah, udah ada anak, maka saya tidak akan menyanyiakan anak saya akan merawat anak saya, dan saya tidak mau anak saya merasakan luka apa yang saya rasakan. Itu bisa dijadikan motivasi. Ya. Karena bagaimanapun, itu tetap ibu mbak. Itu tetap bagaimana mbak itu bisa lahir di dunia, bisa ketemu sama ibu yang merawat mbak. Jadi, karena udah dilahirkan sama ibu yang buang mbak. Andai saja ibu yang lahir mbak tadi nggak buang, mbak nggak bisa bertemu ibu tadi, dan bisa saja kalau ibu mbak tadi tidak mau melahirkan mbak tidak akan merasakan dunia ini. Bagaimanapun, beliau tetap memilih melahirkan mbak, walaupun beliau membuang mbak lah istilahnya. Beliau lebih memilih melahirkan mbak daripada menggugurkan kandungannya. Karena mungkin beliau berpikir jika menggugurkan kandungan, maka tidak ada lagi kesempatan buat si bayi tadi dalam kandungan. Tetapi ibaratnya jika melahirkan, entah dibuang ditaruh depan rumah orang, atau masjid, atau ibaratnya jalan-jalan orang lewat, mungkin masih ada kesempatan orang buat ngerawat. Dan juga mungkin faktor ekonomi. Mungkin saja waktu melahirkan, ibu mbak itu merasa takut anaknya nanti nggak terpenuhi, dan akhirnya serba kekurangan waktu masih hal yang harus penuh dengan gizi. Akhirnya lebih memilih jalur untuk itu tadi. Atau bisa jadi hasil yang tanda kutip lah. Wallahu a'lam bishawab. Kita berpikir positif aja. Jadi tetaplah, jika sudah sukses, balaslah kebaikan ibu kandung mbak, karena sudah melahirkan mbak. Itu nyawa taruhannya, walaupun akhirnya seperti yang tadi, tapi itu tetap nyawa taruhannya. Apa yang bisa dikasih ya dikasih. Buat ibu yang udah ngerawat juga, apa yang bisa dikasih ya dikasih. Ya, tidak ada perbedaannya karena dua-duanya ibu. Ibu dan ibu. Ummi dan ummi. Dan juga jangan ditanyakan tentang ibu aja. Jangan salahkan ibu aja. Coba mbak tanya tentang bapak. Ya. Hal ya, kudu ditanya juga tanggung jawabnya waktu masih hidup gimana. Atau jika hasilnya tanda kutip ya tetap berlaku buat si ayah tadi, hukum Allah untuk tanggungan tadi, walaupun ia tidak menikah. Jadi saran ana buat mbaknya, selama bisa berbuat baik, berbuatlah baik. Jika memang mengaku sebagai ibu mbak, orang yang tiba-tiba datang tadi mengaku sebagai ibu kandung mbak, seharusnya dia memiliki bukti. Jika bukti tersebut memang pasti datanya, terbukti datanya, ya berarti emang itu mbak, orang tua mbak. Dan juga kan bisa tes DNA, nggak masalah kan. Dan juga setiap kelahiran itu ada surat-suratnya. Ya, jika beralasan melahirkan sendiri, itu sih agak impossible. Kalau di film-film mungkin bisa jadi ngelahirin sendiri-sendiri. Kalau di film. Kalau di dunia nyata itu 0,1% selamat kalau ngelahirin sendiri. Karena orang yang lahirin udah dibantu aja masih bisa kagak selamat, apalagi yang sendiri. Kecuali di film. Nah, tuh.
jika memang terbukti ibu mbak, ya kasihlah yang terbaik. Buktikan bahwa jika si ibu kandung tadi berbuat buruk pada mbak, mbak balas bahwa mbak berbeda dengan dirinya. Mbak bisa ngasih hal yang baik dan yang positif kepada orang, bahkan pada dirinya yang telah membuang mbak. Dan bisa membahagiakan ibu yang telah merawat mbak, yang telah memungut mbak lah bahasanya, yang telah membesarkan mbak. Bisa membahagiakannya juga. Membuktikan bahwa ibu yang membesarkan mbak tadi sudah berjuang dengan bukti yang sangat kuat dan lebih pantas menjadi ibu, lebih mencerminkan seorang ibu, agar si ibu kandung mbak mungkin insya Allah bisa sadar. Itu aja sih sarannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustazi. Tanpa kita sadari kita sudah berada di ujung acara, yang mana acara selanjutnya ini doa. Pada maka dari itu, kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Muhammad Galah untuk mengholifai doa ini. Tafadhol kepada Ustadz Muhammad Galah untuk mengholifai doa di akhir acara ini. Baik, Asaf Jidan ya, ane Al-Fakir, izin pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa arwah sa'adatina wa walina wa aimatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummul mu'minin Sayyidatul Khadijah al-Kubra wa Fatimah Zahra binti Muhammad wa Hasan wa Husain illa baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in, khususan Sultan Aulia Al-Imam Al-Mukarram Al-Syekh Syarif Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani lahum bi isanin illa yaumiddin. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفارة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفارق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين اللهم آمين.